Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang. Dan dalam bincang-bincang tentang politik dan negara kali ini, saya ingin justru membicarakan tentang songkok atau juga sering dibilang kopiah. Mungkin ada juga bilang peci. Dan kenapa? Karena songkok ini menarik sejarahnya, sehingga sekarang ini menjadi identitas nasional. Itu. Dan masuk dalam semua acara kenegaraan yang resmi. Jadi kalau Anda lihat misalnya pelantikan menteri-menteri, pelantikan presiden, mesti pakai songkok. Pelantikan duta besar, termasuk ketika duta besar Republik Indonesia menyerahkan surat kepercayaannya kepada kepala negara sahabat, mesti pakai songkok. Apapun agamanya bahkan. Karena ketika dia menjadi songkok ini, kopiah ini menjadi simbol identitas nasional, bagian dari pakaian nasional Indonesia yang resmi, maka dia tidak terikat lagi pada agama. Dia tidak lagi. Jadi duta besar kita misalnya atau menteri-menteri yang dilantik bisa saja beragama non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bisa saja, tapi tetap pasti menggunakan songkok. Nah, bagaimana sejarahnya tentang songkok ini bisa menjadi identitas nasional? Kalau kita lihat, dari mana datangnya songkok ini sih? Kalau kita lihat, ini boleh dikata berasal dari modifikasi dari turban gaya Turki atau fes gaya Maghribi, yang kemudian oleh tangan seniman Indonesia zaman dahulu, kira-kira tahun 1200-an, 1300-an, kemudian songkok ini dimodifikasi menjadi semacam inilah. Inilah songkok, kita lihat ini ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan songkok kemudian menjadi identitas yang memberikan diferensiasi dengan Barat, orang-orang Barat, penjajah Belanda maupun penjajah dari negara-negara Barat. Maka kita lihat terutama di daerah-daerah Melayu dan juga memang di daerah-daerah yang di mana komunitas Islam seperti di kampung saya di daerah Bugis Makassar itu menggunakan songkok sebagai identitas. Zaman saya kecil dulu, songkok adalah identitas keislaman tapi juga sekaligus nasionalisme. Dua-duanya ketika kita mengaji pakai songkok, sholat pakai songkok, lalu kemudian tetapi dalam acara-acara di mana ada acara-acara resmi, semua bupati, wali kota, camat, lurah pakai songkok zaman itu. Itulah sebabnya juga kalau kita lihat dalam proses revolusi kemerdekaan, kita lihat pendiri-pendiri bapak bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan berbagai lagi tokoh-tokoh bangsa yang lain, kemana-mana pakai songkok. Dalam acara-acara apapun pakai songkok. Karena menjadi identitas nasional. Memang kalau kita lihat ada yang zaman dulu modelnya dimiringkan begini, agak miring begini kan. Kita lihat Bung Karno pun juga seringkali agak miring. Juga bapak-bapak bangsa kita memang agak miring-miring begini. Pecinya agak miring. Mungkin stylenya zaman itu. Walaupun ada juga yang agak ke belakang begini ketika sedang berpikir begitu, dikasih begini. Nah, tentu saja kalau modelnya kabayan ya macam begini. Tapi inilah model songkok itu. Nah, oleh karena itu, dalam proses kebangsaan kita, songkok akhirnya menjadi pilihan sebagai identitas nasional. Ada banyak sebenarnya topi-topi daerah. Kalau di Jawa ada belangkon,
yang juga dulu sempat dijadikan bagian dari identitas nasional zaman itu, terutama pada waktu Budi Utomo. Di tempat saya ada Songkok, Songkok Pamiri, Songkok Bugis. Di tempat lain Sumatera ada Tanjak, ya. Di tempat lain juga ada macam-macam jenis Songkok yang merupakan identitas kedaerahan. Tapi tidak ada yang kemudian menjadi atau dielevasikan, dinaikkan derajatnya barangkali kalau kita bisa katakan, menjadi identitas nasional kecuali Songkok ini. Sehingga dalam zaman perlawanan terhadap Belanda dan perjuangan kemerdekaan, Songkok adalah identitas nasional. Sehingga kemudian ketika kita merdeka, Songkok menjadi bagian dari busana resmi kenegaraan. Sekali lagi, itulah sebabnya di berbagai macam acara-acara resmi negara itu presiden, menteri-menteri, duta-duta besar, dan pejabat-pejabat negara lain itu menggunakan Songkok. Tentu saja sekarang ini dibarengi dengan jas lengkap, ya. Jas lengkap, dasi, nah kemudian pakai Songkok. Nah, ini kombinasi yang memang jadi unik. Kalau Anda kemana-mana di dunia, mungkin orang Malaysia juga punya Songkok. Karena juga itu bagian dari budaya Melayu, di mana Songkok juga adalah bagian dari budaya Melayu. Tetapi bagi kita orang Indonesia, Songkok adalah identitas nasional Indonesia. Yang lucunya adalah sekarang ini untuk identitas keislaman itu lebih banyak menggunakan peci putih itu loh. Itu peci putih yang di tempat saya dulu, peci putih itu seringkali namanya topi haji, ya. Jadi zaman dulu memang ada yang pakai sorban, segala macam. Pangeran Diponegoro juga pakai sorban. Tetapi yang sekarang ini justru kebanyakan menggunakan topi yang bundar, yang putih, topi haji. Di tempat saya dulu namanya topi haji. Kenapa dibilang topi haji di tempat saya? Karena dulu di daerah Bugis Makassar, hanya orang yang kembali dari Tanah Suci yang menggunakan peci haji itu, topi haji itu, kopiah haji. Jadi orang yang belum haji tidak berani pakai topi haji itu. Tapi sekarang ini kita lihat banyak yang ingin melakukan identitas atau memperlihatkan identitas keislaman dengan menggunakan peci haji itu. Zaman saya dulu orang begitu pasti haji. Orang yang pakai topi begitu pasti haji. Yang belum haji, belum berhaji, tidak berani menggunakan itu. Sampai sekarang lebih banyak menggunakan peci haji. Dan Songkok tetap juga merupakan identitas keislaman, tetapi juga sekaligus dia mempunyai peran sebagai identitas nasional, busana nasional resmi. Dan itulah ya bagi saya sesuatu yang cukup menarik dari sejarah dan peran Songkok ini. Dan sekarang ini karena itu ya kita tidak perlu malu-malu menggunakan Songkok, terutama kalau berada di luar negeri, untuk memperlihatkan identitas nasional kita. Demikian pembahasan kita tentang Songkok. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.